الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي روح، ومين بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. قول يا الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, dan di dalamnya
untukku. Kehangatan yang telah kau berikan, terima kasih ya Allah. Menciptakan semua di setiap kehidupan yang terindah dan bahagia. Lanjut. Amin. Tanpa terasa sedang diselesaikan kemarin Keindahan yang telah kau berikan, senyuman hati untukku. Kehangatan yang telah kau berikan, terima kasih ya Allah. Menciptakan semua di setiap kehidupan yang terindah dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 204 ditambah dengan ini sekarang anggota kita untuk hasil sidang kita 204 orang. Alhamdulillah. Semoga itu makin bertambah dan makin kukuh. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Ustaznya mungkin sudah sampai lagi ke atas dan masih ada waktu 9 menit. Kami informasikan untuk membantu Ibu yang pertama untuk datul ini pertama Quran wa yata'allamunal ilma. Jadi berkumpul manusia, disampaikan, dibacakan Al-Quran di dalamnya, disampaikan ilmu di majlis tersebut. Maka ini disebut dengan Raudhatul Jannah. Fartau, kerumuni. Qalu wa ma idzaka ya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena memang ala zikir itu, taman surga itu dikerumuni oleh malaikat. Maka dari itu Bapak Ibu ini beruntung kita pada sore ini diberi kesempatan hidup, dikasih sehat, dapat nikmat kesempatan bisa berkumpul di majlis ini. Maka insya Allah majlis yang penuh barokah. Apalagi majlis kita ini juga akan didoakan, dikawal oleh 70.000 malaikat sampai besok pagi. Kau tahu Ustaz, hadis Nabi kata begitu. Kata Nabi, Muhammad muslimin ya'udu musliman udwatan, tidak seorang muslim mengunjungi muslim yang lain. Ila sallallahu alaihi wasallam alfa malak, malaikat 70.000 malaikat mendoakannya hatta yumsiyah, sampai tiba waktu sore.
Kalau ini dilakukan berkunjung itu di pagi hari. Wa inna ada asyatan, kalau diulangi di sore hari. Ila shalla alaika alfa malak. Malaikat 70.000 malaikat pula mendoakannya hatta yusbiha di malam. Sip subuh, sip asar. Maka 2 waktu sholat ini perlu dijaga sehingga pas malaikat ganti sip, laporan kita langsung naik karena nengok malaikat kita sedang sujud kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan yang demikian kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Ibu Bapak, kita sadar Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kematian ajal itu tak tahu kapan datangnya. Ustaz kok cerita ajal, mau cerita apa lagi gitu Pak? Apalagi saya dapat kabar ini pertemuan orang-orang pensiunan, Perhimpunan Pensiun Pertamina Cabang Riau. Mau bahas apa kita lagi? Kalau bahas dunia udah lewat. Ada umurnya 14 tahun bahasa. Terbalik ada. 17 tahun, 71 mungkin ya. Ya kan? Mau cerita apa lagi? Apalagi pensiunan Pertamina. Mau cerita apa lagi? Kalau bukan cerita ini. Yang kita tahu kematian itu pasti. Ajal itu apa? Bermakna batas waktu, limit waktu. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang menghampiri kita, la yastakhiruna sa'ah, tak bisa dipercepat, wa la yastaqdimun, tak bisa ditunda. Tadi saya bercerita banyak pahala itu Bapak Ibu. Kira-kira Ibu Bapak nampak didoakan 70.000 malaikat, dikerumuni malaikat. Ada nampak dikerumuni malaikat? Iya enggak? Nah, kalau nampak tuh bahaya. Kalau bahaya, siap-siap berangkat. Ini kisah sahabat bernama Sa'ban. Sa'ban ternyata setiap langkah kakinya ke masjid itu dinampakkan pahala oleh Allah. Baru apa? Sedekah pakaian baju. Biasa Sa'ban kalau musim dingin pergi ke masjid, dia pakai baju bagus di dalam, baju yang tak bagus usang udah lama pakai di luar. Cuma suatu subuh dia jumpa ada seorang yang tinggal di pinggir jalan, orang susah, kedinginan, tengah malamnya di Madinah itu. Dia ambil baju yang luarnya, dia kasih, dia bawa di orang baju. Ini pahala sedekah baju luar biasa. Dan ketiga apa? Semuanya sedekah rotinya. Dia punya 3 potong roti, 2 dibawa pulang, 1 untuk bagian dia, 1 untuk istrinya, 1 untuk anak, 1 untuk dia, 1 potong dia sedekahkan kepada miskin. Ternyata kalau semuanya disedekahkan, yang baru disedekahkan, paling jauh lagi langkahnya itu pahalanya luar biasa. Itu yang nampak Sa'ban waktu sakaratul maut. Bapak Ibu mau nampak pahalanya? Tidak akan nampak kita, kecuali kematian menghampiri kita. Ya, kalau kematian menghampiri kita baru akan nampak. Kalau tidak nampak, Bapak. Hanya keimanan yang bisa melihatnya. Dan bahkan orang takut pula cerita mati ini. Saya dah habis pikir, umur 60, 70 takut cerita mati. Kok bisa? Perasaan mau hidup berapa lama lagi? Padahal 60, 70 pun asam uratnya udah kumat, kolesterol udah tinggi, jantung pun udah berdebar, telinga pun susah pakai alat bantu. Ini mohon maaf kalau ada yang kayak gitu ya. Jadi contoh aja. Sini belum Pak. Belum ya. Kacamata udah pakai bantu. Coba. Udah rata-rata saya pun pakai Pak. Cuma saya malu aja sekarang. Udah pakai. Coba bayangkan. Mau kemana lagi? Jelas. Tapi takut cerita mati. Saya sering itu ada satu masjid di Pekanbaru, pengurusnya sering pesan. Saya sering biasa mukadimah itu Pak pasti cerita mati. Karena ada cara lain untuk mengingatkan orang untuk masuk agama ini kecuali mengenangkan dia akan mati. Cuma kadang-kadang ada pengurus satu masjid Pekanbaru diingatkan saya, Ustaz, nanti jangan mukadimah tentang mati terus. Kira-kira umur bapak ini 17 tahun terbalik. Kok tak mau cerita lagi, mau cerita apa?
Ya, wal maut khairul lahu minal fitnah. Padahal mati itu lebih baik daripada ujian. Kalau kita hidup Bapak Ibu, maka kita tak luput dari ujian. Kecil besar pasti ada. Tapi kalau kita meninggal, selesai ujian itu. Namun banyak orang tak mau, tak siap, tak sanggup, tak mau kalau dikasih pilihan mau hidup atau mati. Padahal memilih, pengen milih hidup, bukan milih mati. Tapi bukan cari mati ya Pak. Nah itu. Padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah. Yang kedua apa? Yang tak disukai, yakrau qillatal mal aqallu min hisab. Padahal sedikit harta itu sedikit pertanggungjawaban. Coba kalau kita dikasih pilihan, mau kaya mau miskin, pilih mana? Fitrah orang pasti pengen kaya. Terbalik Bapak Ibu, saya minta Abdurrahman bin Auf milih miskin. Tapi kalau kata orang Cina memang hokinya tak ada susah, akhirnya tetap kaya juga. Pengen miskin itu, karena suatu ketika Nabi katakan orang kaya miskin denganku nanti di surga itu seperti telunjuk dan jari tengah. Apa kata Abdurrahman? Kalau begitu aku pengen miskin. Di kesempatan lain Nabi juga mengatakan demikian, wahai Abdurrahman, kau sahabatku di dalam surga, tapi kau masuk surga merangkak. Kenapa Rasul? Kau banyak harta sampai kau bertanggungjawabkan satu persatu. Dari mana satu dapat? Dari untuk apa kau gunakan? Dari mana ini dapat? Untuk apa digunakan? Sekian banyak harta kau bertanggungjawabkan satu persatu. Hah? Saking lamanya kau bertanggungjawabkan masuk surga terakhir, merangkak. Merangkak. Nah kalau begitu aku pengen harus jadi miskin. Dipulang jadi impakkan. Makin diimpakkan makin banyak. Makin diimpakkan makin banyak. Karena itu udah janji Nabi kan, mana qasamalul abdi min sadaqah, tak berkurang harta orang karena sedekah. Akhirnya apa terjadi? Gimana caranya supaya bisa miskin? Terjadilah tahun ke-9 Hijriah di Madinah. Petani kurma gagal panen di Madinah. Semua petani kurma Madinah gagal panen, Pak. Apa yang dilakukan Abdurrahman? Ini kesempatan menjadi miskin. Coba gila kali itu, Pak. Gimana caranya? Dia beli kurma busuk yang dipanen oleh petani dengan harga normal dikali 2. Ini orang pengen kali miskin. Terakhir tidak dijumpai kurma busuk di Madinah kecuali di rumah Abdurrahman. Akhirnya apa terjadi? Sebulan kemudian datang utusan Perdana Menteri dari Habasah datang ke Madinah. Lewat depan rumah Abdurrahman. Wah, nampak tumpukan kurma yang banyak. Bayangkan Pak, satu Madinah itu kurma busuk numpuk di rumah Abdurrahman. Kata Perdana Menteri, sifat. Karena memang orang Habasah waktu itu rakyatnya kena penyakit kulit. Menurut tabibnya obatnya kurma busuk. Akhirnya apa terjadi? Kurma Abdurrahman dibeli 10 kali lipat. Kaya kembali. Itu hoki kalau orang Cina bilang, Pak. Tapi kita kalau disuruh pilih tak mau memilih miskin, pasti milih kaya. Padahal memilih ya sedikit harta, sedikit pertanggungjawaban. Nah ibu bapak yang berbahagia, makanya ini perkara yang tidak disukai oleh anak Adam nih. Tapi kata saya Ramadan al-Muti tidak. Mutu naim, mati itu nikmat. Kenapa tak nikmat? Saya tanya ke ibu bapak, ada dekat di antara ibu bapak tak rindu bertemu dengan Nabi? Dengan Nabi Muhammad SAW? Rindu. Pernah jumpa? Mimpi? Mimpi pun tidak. Coba ya. Akankah terobati mimpi itu, kerinduan dengan Nabi itu, kecuali dengan ketemu? Tidak terobati, Pak. Pasti ketemu baru terobati. Nah, bagaimana cara ketemunya? Pasti pintunya lewat kematian. Pahala duduk sore ini, katanya tadi lebih baik daripada sholat sunat 1000 tahun. Khairul laka min ibadati alfi sanah. Itu baru menjawab salam. Kalau kayak tengok wajah bapak ibu ini kan menyimak semua nih. Tak ada tak menyimak, tak ada megang HP semua nengok ke sini. Ya kan? Menyimak semua nih. Apa kata Nabi? Wa nadhuruka ilal alim. Memperhatikan materi yang disampaikan. Khairul laka, lebih baik min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik bagimu daripada punya 1000 ekor kuda kau infakkan untuk jihad fisabilillah. Itu menyimak kayak bapak ibu nih. Cuma bermodal duduk doang. Apa lagi? Dulu suka safi majlis ilmi. Duduk kau sesaat di majlis ilmu. La tamasu qalaman wa la taktubu harfan, tanpa kau pegang pena, tanpa menulis, modal duduk aja. Karena ngantuk-ngantuk pula itu, Pak. Kalau sini kan tak ngantuk, Pak.
suasananya beda. Tapi kadang suasana debat di luar kalau kita kajian mengantuk-antuk. Itu ternyata khairul laka min itkin alfi raqabah. Itu ternyata modal duduk saja itu pahalanya lebih baik daripada berimpak memerdekakan 1000 orang budak. Budak ini bukan budak Melayu, budak Bengkali, Selat Panjang, apalagi budak Bagan. Itu budak. Anak-anak, ini budak orang yang merdeka, orang yang tak merdeka, Pak. Satu dimerdekakan pahala besar, 1000 jauh lebih besar. Duduk di majelis ini luar biasa, pahalanya besar. Cuma bertanya, nampak tak? Tak nampak, akan nampak lewat kematian. Begitu juga Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, puncak kenikmatan bagi penghuni surga itu, kalau ditanya kita apa kenikmatan bagi penghuni surga, kalau apa-apa ditanya pasti bidadari. Sebenarnya puncak kenikmatan kata Ibnu Qayyim, dinampakkan wajah Allah, dan itu tak akan bisa kita peroleh kecuali kita masuk ke surga. Dan surga tak kita masuki kecuali lewat kematian. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, al-yaumul ladzi yanzuru fi ila rabbi, hari di mana seorang mukmin melihat wajah Rabbnya, fahuwa yaumun aid. Inilah hari raya yang kelima dirayakan oleh seorang mukmin, dan itu lewat kematian. Karena maghribnya udah masuk Bapak Ibu. Ini saya dengar Pak azan tadi. Jangan Bapak kira tak dengar. Ustaz ini memang udah itulah. Wajah Bapak tak menyimak aja udah tahu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, semoga Ramadan ini kita maksimal, dan semoga andaikan ini Ramadan terakhir kita, maka hendaklah kita bisa maksimal keluar kita dari Ramadan, benar-benar kita raih predikat takwa dijadikan Allah. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan dijabah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuat takwa di sisinya. Ala kulli hazinnya kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal siha wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya rabbal alamin. Allahumma rizqna rizqan taliban halalan thayyiban. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat berbuka puasa. Pada Allah semua ampun. Ini sorot apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk infak kita, bakul infak kita malam ini kita mendapatkan 650
time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, Insha'Allah, Cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night
and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.